Assalamualaikum Bu Yemi. Waalaikumsalam Pak Andes. Apa kabar Ibu Yemi hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Tapi kok agak beda ya ininya ya. Wajahnya agak beda gitu hari ini. Ada apa ya Bu? Kelihatan banget ya Pak kalau saya Oh beda. iya, Ya, pasti kayaknya kelihatan banget apa seperti yang itu beda? gitu. Jadi yang dulu kan agak berseri-seri, tapi sekarang kayaknya agak sedikit menyon gitu. Maaf Bu, agak panjang sedikit. Ya Bu, sangat beda Ada dari hari-hari sebelumnya. Apalagi kan iya Pak. ya, apalagi kan semalam Ibu tuh japri saya katanya minta waktu untuk ngobrol hari ini, tapi saya hanya bisanya daring gitu ya Bu ya. Nah, gimana ya Bu? Iya Pak, sebenarnya sih biasa-biasa aja sih Pak. Cuma pengen coaching aja nih Pak sebentar sama Pak Andes, bisa ya Pak? Oh, Ya, insya Allah Bu. Insya Allah. Saya pikir Pak Andes saya bisa dipercaya Pak. Amin, amin. Insya Allah semoga saya bisa menjaga amanah Ibu dan mencerahkan pembicaraan kita hari ini. Amin. Amin. Nah, Ibu Yemi, kira-kira apa yang membuat Ibu berbeda hari ini? Ini Pak, saya ada masalah sedikit. Sebetulnya kemarin saya ingin ngobrol sama Bapak. Ini terkait beban mengajar saya yang melebihi kemampuan saya, Pak. Oh begitu. Nah, menurut Ibu dari pembicaraan kita sekarang ini, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan pencerahan, Pak, untuk mengatur beban mengajar saya, Pak. Terus terang, saya belum terbiasa, Pak, di tahun ajaran ini. Mendapat beban mengajar yang begitu banyak, ditambah kepala sekolah saya memberikan tanggung jawab tambahan, Pak. Saya jadi pembina pramuka, Pak. Wah, luar biasa. Jadi intinya Ibu Yemi ingin mendapatkan pencerahan dalam mengatur beban mengajar ya Bu ya, dan jabatan yang rangkap sebagai pembina pramuka, begitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, karena mungkin sekarang beban mengajar dan jabatan itu baru Ibu dapatkan di tahun ajaran ini atau sudah sebelumnya seperti ini? Baru tahun ajaran ini Pak. Oh, baru tahun ajaran ini. Ya, jadi terasa banyak gitu Pak. Oh, banyak banget tanggung jawab. Baik. Ya. Nah, baik Ibu Yemi mungkin bisa mendeskripsikan lebih jauh pencerahan seperti apa yang Ibu inginkan. Ini Pak, jam mengajar tidak sama dengan tahun lalu ya Pak ya. Jadi tahun ini jam mengajar saya lebih banyak itu Pak. Merangkap jabatan juga. Nah, saya merasa tidak sanggup loh Pak menjalankan semuanya. Belum apa-apa udah pesimis Pak. Kalau boleh tahu berapa Bu jumlah jam mengajar Ibu dan jabatan yang Ibu rangkap itu apa aja? Jam mengajar saya 26 jam Pak, 26 JP. Kemudian jabatan yang saya rangkap sekarang pembina pramuka dan wali kelas. Saya terbiasa Pak mengajar 24 JP tanpa jabatan. Nah, sekarang melebihi itu Pak. Ngebayangin aja pusing ya Pak, apalagi tanggung jawabnya nanti Pak. Saya udah takut duluan Pak Andes. Wah, luar biasa. Jadi tanggung jawab yang Ibu takutkan itu seperti apa Bu? Saya tidak tanggung jawab yang saya takutkan itu saya takut tidak mampu Pak mengerjakan semuanya. Begitu. Iya takut juga saya kena marah oleh ibu kepala sekolah saya Pak jika tidak mengerjakan. Jadi Bu Yemi itu takut tidak sanggup dan takut dimarahin, ya. Boleh Ibu bisa menceritakan lebih lanjut kira-kira hal apa lagi yang Ibu rasakan? Kemarin Pak, ketika saya dipanggil kepala sekolah, saya diminta membuat program kerja kepramukaan. Nah, dari tugas itu saya merasa khawatir Pak jika terjadi kesalahan. Soalnya kan baru tahun ini ya Pak, tugas saya ini Pak menjadi pembina pramuka. Oh, jadi Ibu merasa khawatir jika terjadi kesalahan? Iya betul Pak. Sekarang yang saya tanyakan, yang menentukan kesalahan itu siapa Bu? Kok Ibu takut khawatir gitu? Iya juga sih Pak ya. Belum ada sih Pak yang menentukan kesalahan saya. Memang ini ketakutan saya saja. Padahal menentukan kesalahan itu kepala sekolah. Kenapa harus saya yang khawatir ya Pak ya? Ya. Belum ada ya Pak instruksi bahwa kepala sekolah saya menentukan saya salah belum. Betul. Saya khawatir banget Pak. Tadi Ibu Yemi menyampaikan
jam mengajarnya itu 26 jam pelajaran ya. Sebelumnya 24 jam pelajaran. Berarti ada selisih kurang lebih 2 jam pelajaran. Betul, Pak. Pada saat 24 jam pelajaran, itu apakah ada waktu senggang, Ibu? Pada semester lalu, 24 JP saya masih ada waktu senggang, Pak. Setelah saya mengajar, saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya bisa santai-santai, Pak, dengan rekan saya di ruang guru. Enak dong ya, Bu ya. Iya, Lalu, Pak. apa kegiatan yang paling menyenangkan, yang paling enak menurut Ibu? Dan kenapa kegiatan itu dipandang menyenangkan menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, Pak, kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking ya, Pak, di kelas. Lama ini seru banget, Pak. Karena seru, kegiatan ya? itu bisa membuat saya juga terbawa suasana, Pak. Saya jadi bahagia itu, Pak, dengan anak-anak. Baik, menurut Ibu Yemi, yang kegiatan yang seru itu jika ditambah durasinya bisa nggak, Bu? Kan seru banget itu, Bu. Oh iya, Pak. Mungkin juga bisa, Pak. Saya coba deh, Pak ya. Sepertinya bisa membuat saya santai juga, Pak. Selain bahagia, saya santai juga, Pak. Santai dan menyenangkan gitu ya, Bu ya? Santai menyenangkan. Nah, oke. Kira-kira ada kegiatan lain, Bu, yang bisa digunakan sehingga Ibu menyenangkan di kelas gitu? Selain ice breaking tadi ya, Pak ya, sepertinya melakukan outbound, Pak, di luar kelas, Pak. Itu akan saya coba juga, Pak. Jadi nanti ada pembelajaran juga di luar kelas. Alhamdulillah. Oke, sejauh ini, Bu ya, dengan saya kira-kira Bu Yemi sudah dapat pencerahan apa nih? Sejauh ini aja dulu. Pencerahannya mungkin saya bisa menyesuaikan 26 JP tadi ya, Pak ya, dengan menyenangkan di kelas. Sehingga saya tidak perlu membandingkan dengan semester sebelumnya. Dan untuk rangkap jabatan saya nih, Pak, saya tidak perlu takut dan khawatir lagi. Karena kepala sekolah kan belum tentu memutuskan salah ya, Pak. Iya, betul. Atas program yang saya buat nanti, Pak. Oke. Sekarang rencana Bu Yemi apa kira-kira? Rencana saya mungkin, Pak, sekarang mau mencari ide-ide untuk ice breaking atau outbound, dan mencari daftar rencana kerja jabatan saya tadi, Pak, yang baru. Itu ya. Iya. Nah, Ibu Yemi dari rencana itu mau mulai dari mana? Saya mulai berbicara dulu, Pak, dengan kepala sekolah tentang harapan kegiatan kepramukaan. Setelah itu saya mungkin mencari yang tadi itu, Pak, ice breaking itu ya, Pak, dari YouTube saja lah, Pak. Kan banyak milih-milih di YouTube. Di YouTube betul banyak, Bu. Nah kan kalau ice breaking itu kan biasanya kalau sendiri itu senang ya, tapi alangkah lebih menyenangkan lagi kalau misalnya ada yang bantu ya, Bu ya, lebih seru ya, Bu ya. Iya betul, Pak. Nah, kira-kira ada rekan kerja nggak yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya, Pak? Oh mungkin ada, Pak. Ya, Pak Ian, siapa, Pak. Pak Ian. Pak Ian, katanya ya. Pak Ian ya. Pak Ian. Beliau kan selalu banyak ide cemerlang, Pak, tentang ice breaking. Betul gitu. sekali, betul. Kemudian penyusunan program kerja juga, Pak. Pak Ian lebih ahli mungkin, Pak. Ahli ya. Saya minta bantu beliau. Ya, saya sangat setuju jika memang Ibu butuh bantuan nanti koordinasi dengan Pak Ian. Nah, ada lagi, Bu, hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk menyenangkan nanti di kelas? Saya coba nanti cari referensi permainan-permainan ya, Pak, yang menyenangkan. Mungkin yang lainnya ya, Pak ya. Itu mungkin, Pak. Oke, mantap. Nah, sekarang target selesainya kapan tuh, Bu? Untuk mencari referensi permainan itu? Kalau program kerja kepramukaan, insya Allah 1 minggu deh, Pak. 1 minggu ya program kerja ya. Yang minggu. rangkap tadi ya, Bu ya? Iya, yang tadi itu, Pak, yang tugas baru ya, Pak ya, jabatan baru. Kalau ice breaking untuk di kelas juga saya mungkin masuk nanti ke kelas, Pak. Ada ice breaking yang sudah saya kuasai, langsung saya praktekkan saja, Langsung dipraktekkan, baik. Itu kan kalau misalnya Ibu sendiri atau dengan teman-teman. Nah ini biar saya tahu atau kita tahu kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progres, bagaimana, Bu? Biar saya tahu gitu. Ya, supaya Bapak mengetahui progresnya nanti saya hubungi Bapak lagi ya, Pak ya. Oh, boleh. Saya ceritakan nanti hasilnya ya, Pak, mungkin dari rencana-rencana saya tadi. Ya, siap, Bu Yemi. Minggu depan saya luangkan waktu untuk Ibu. Ya Allah, Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Bismillah, semoga lancar semuanya. Terima kasih, Pak Andes. Sama-sama, Ibu Yemi. Sampai ketemu lagi. Baik, para pemirsa,
calon guru penggerak angkatan 7 di ruangan ini. Berikutnya percakapan yang kedua atau coaching yang kedua dengan tema antara Kepsek dan wakil kurikulum. Nah, di sini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Yemi dan sebagai sebagai coach adalah saya, ya, sebagai wakil kurikulumnya dan Ibu Yemi sebagai kepala sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Bu Yemi. Selamat sore, Bapak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi begini, Bu. Saya ada keperluan dengan Ibu Yemi. Apakah Ibu Yemi hari ini ada waktu? Oh, alhamdulillah ada, Pak. Boleh, Pak Andes, saya luangkan waktu ya untuk Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Yemi. Kira-kira topik apa yang akan Bapak diskusikan hari ini, Pak? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Yemi yang sudah meluangkan waktunya. Jadi di sini saya akan berdiskusi dengan Ibu selaku kepala sekolah tentang jadwal pelajaran, Bu, yang saya susun sebelumnya. Oh iya, sama-sama Pak Andes. Iya, alhamdulillah. Wah, mantap sekali Pak Andes sudah menyusun jadwal pelajaran. Iya, Bu, begitulah. Kira-kira apa nih Pak yang ingin dieksplorasi tentang penyusunan jadwal pelajaran ini, Pak? Ya, jadi begini, Bu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang jadwal pelajaran yang saya susun sebelumnya. Ternyata jumlah kelas yang sekarang itu lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Padahal jadwal pelajaran ini harus bisa dipublish atau disampaikan kepada rekan-rekan guru pada saat in-house training, Bu, minggu depan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, Pak. Ya, jadi minggu depan kita ada IHT ya, Pak ya? Ya, betul, Bu. Ya, jadi Bapak ingin berdiskusi mengenai jadwal pelajaran dengan jumlah kelas tahun ini ya, Pak? Betul, Pak? Betul, iya betul, Bu. Betul. Oh, begitu. Nah, kalau boleh tahu, Pak Andes, sudah sejauh mana Bapak menyusun jadwal pelajaran ini, Pak? Sebelumnya saya sudah membuat jadwal pelajaran untuk 34 kelas. Itu sudah rapi dan disesuaikan dengan jumlah guru yang tersedia. Namun ternyata saat ini jumlah kelasnya mencapai 36 kelas, Bu. Jadi banyak gitu. Wah, luar biasa nih, Pak. Sudah 34 kelas sudah dibuatkan jadwal pelajarannya. Iya, begitu, Bu. Dan saya sangat apresiasi ya, Pak, mengenai hal ini. Ya. Berarti tinggal 2 kelas lagi ya, Pak, yang belum ya? Ya, betul, Bu. Betul. Oh iya, betul-betul. Ya Allah, Pak Andes, ini luar biasa banget. Nah, kira-kira apa lagi, Pak, yang perlu disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang tadi yang sudah Bapak susun? Mengingat jumlah kelas tahun ini bertambah, itu menambahnya 2 kelas. Jadi itu mungkin bisa berdampak pada ketersediaan guru yang saya pikir perlu ada penambahan guru, Bu. Tapi dengan waktunya 1 minggu, besok IHT, itu saya pikir sulit, Bu, untuk mewujudkannya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Oh, baik, Pak. Berarti sekarang kendala Bapak sudah mengerucut ya, Pak? Yakni kurangnya guru dalam penyusunan jadwal pelajaran, namun sangat mendesak waktunya jika merekrut guru baru. Begitu, Pak? Betul, Bu. Betul sekali. Baik, Pak Andes, menurut Bapak jika memang mendesak waktu perekrutan guru baru, apa kira-kira langkah konkret yang akan Pak Andes lakukan selanjutnya? Mungkin ya, Bu, ya, untuk menambah sisa yang 2 kelas tadi, saya akan menambahkan jam mengajar ke beberapa guru yang bersedia ditambahkan jam mengajarnya, Bu. Kemudian saya akan menyusun jadwal piket guru. Kemudian setelah itu saya akan membuat jadwal penggunaan lab komputer dan laboratorium lainnya dan menyusun daftar wali kelas dan semuanya itu insya Allah sudah saya petakan, Bu. Ya Allah, Pak Andes, ini luar biasa ya Pak Andes. Sekali lagi saya terima kasih dan mengapresiasi yang sudah Bapak Andes lakukan. Kira-kira nih Pak, ada alternatif lainkah Pak? Alternatif lain jika guru tidak bersedia ditambahkan jam mengajarnya, Pak. Kan tadi ada rencana menambahkan jam mengajar ya, Pak ya, untuk guru lain.
Mungkin alternatif lain itu menurut saya itu apa ya, akan mengajak staf ya Bu ya, akan mengajak staf lab, kemudian mengajak staf perpustakaan yang mempunyai kualifikasi mengajar untuk diberikan jam mengajar di 2 kelas itu Bu. Oh iya, bagus sekali Pak itu Pak Ya, idenya. betul. Jadi merupakan alternatif ya Pak yang akan Bapak lakukan, merekrut staf perpustakaan, staf laboratorium untuk diberikan jam mengajar ya Pak untuk menangani masalah ini. Betul Bu, betul. Nah Pak Andes, kira-kira apa nih yang ingin Bapak lakukan setelah diskusi kita kali ini Pak? Kan waktu saya tinggal 1 minggu ya Bu ya. Jadi saya harus segera menghubungi guru-guru yang bersedia ditambahkan jam mengajarnya. Dan yang kedua saya akan menghubungi staf perpustakaan dan staf laboratorium. Lalu setelah itu baru saya susun kembali jadwal pelajaran yang baru serta jadwal-jadwal yang lainnya. Oh iya Bapak nanti konfirmasi dulu mungkin ya Pak ya ke guru-guru ya. Untuk berkaitan dengan jam mengajar. Jadi Bapak akan segera mungkin berkoordinasi tadi dengan guru-guru dan staf menanyakan kesediaan ditambah jam atau tidak ya Pak ya? Betul, ya kurang lebih gitu, ya kurang lebih seperti itu Bu. Kemudian ini Pak, kira-kira ini untuk selanjutnya yang bisa membantu Bapak dalam komunikasi agar berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan itu supaya berjalan dengan baik dan lancar nih Pak. Mungkin kira-kira siapa Pak yang bisa bantu Bapak dalam hal ini Pak? Ya, saya akan berdiskusi kembali dengan Pak Ian ya Bu ya. Dengan Pak Ian lagi saya akan berdiskusi. Pak Ian lagi ya Pak? Karena setelah saya justru Pak Ian itu mengetahui karakter guru Bu yang saya hubungi gitu. Luar biasa ya Pak ya. Seperti itu Bu. Oh iya betul Pak. Kira-kira kapan Bapak menghubungi guru dan staf yang Bapak maksud tadi atau berkoordinasi dengan Pak Ian tadi Pak? Mungkin terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Pak Ian kan Pak? Ya, rencana saya hari ini saya mencetak jadwal pelajaran sementara dulu yang akan saya gunakan sebagai bahan pembicaraan dengan guru-guru dan langsung berkoordinasi dengan Pak Ian, Bu. Oh, begitu, Pak. Ya, baik Pak Andes, kita review sebentar ya, Pak, hasil diskusi kita hari ini. Baik, Bu. Nah, menurut Pak Andes, kira-kira apa ya yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini nih, Pak? Saya berterima kasih ya Bu ya atas diskusi hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas gitu. Dan saya lebih bersemangat Bu untuk berkoordinasi dengan Pak Ian dan menghubungi guru-guru dan staf yang saya maksudkan tadi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak keren banget Pak. Selamat ya Pak ya sudah memiliki gambaran yang jelas. Dan jangan lupa hubungi saya loh Pak kalau butuh support. Iya siap Bu, terima kasih atas supportnya, terima kasih. Oh ya Pak, untuk selanjutnya Pak Andes, jika dirasa cukup percakapan kita hari ini ya Pak ya, saya akan melanjutkan perjalanan saya juga, kemudian saya akan kembali jimit ya Pak, dan bertemu lagi dengan rekan-rekan CGP yang luar biasa Pak. Ya, terima kasih ya Bu ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bapak, semoga semuanya lancar ya Pak. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, demikian coaching yang kami lakukan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan diakhiri dengan kelompok Ande dari awal sampai akhir begitu hebat ya pertemuan hari ini dalam rangka mencoba melatih bagaimana praktek coaching yang sebenarnya. Namun Bapak dan Ibu ya secara umum memang Bapak Ibu sudah bagus-bagus. Hanya kalau memang Bapak Ibu ada hal-hal yang perlu diedit itu kami persilahkan ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin ini sudah lumayan sore. Baik Pak, terima kasih. Foto dulu, foto. Ya. Hujan besar Pak di sini. Benar, hujan juga tempat saya bola. Alhamdulillah sama-sama ya. Alhamdulillah kita. Alhamdulillah.